Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang analogi corporate social responsibility through integrated marketing communication. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Fatayana. Saya Andita Misanda. Saya Aulia Desni Irianti. Saya Nisrina Kamila. Saya Dea Zakia Faranas. Saya Reza Syaradi. Nah, yang pertama, legitimasi organisasi dan pengaruh stakeholder. Legitimasi adalah persepsi bahwa tindakan organisasi sesuai dengan norma dan nilai sosial. Teori legitimasi menjelaskan mengungkapkan sosial dan lingkungan sebagai upaya organisasi memenuhi kontrak sosial dan mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan komunikasi CSR menghadapi tantangan dalam mengurangi skeptisisme stakeholder. Pelaporan CSR mencakup aspek seperti pelatihan karyawan, keseimbangan kerja, dan keselamatan. CSR yang baik meningkatkan rasa kontribusi pemangku kepentingan internal, di mana karyawan memiliki peran signifikan sebagai komunikator CSR. Selanjutnya, penelitian Dawkins pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sepertiga karyawan merekomendasi perusahaannya karena tanggung jawab sosial. Karyawan dengan jangkauan sosial yang luas dan kredibilitas yang tinggi dapat menjadi duta CSR perusahaan jika strategi komunikasi internal efektif. Menurut Corporate Leadership Council, keterikatan karyawan yang tinggi menurunkan turnover hingga 87% dan meningkatkan kinerja sebesar 20%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi CSR. Pemangku kepentingan mengharapkan perusahaan untuk memberikan laporan yang benar dan adil mengenai tanggung jawab sosial dan perilaku keberlanjutan mereka. Laporan non-keuangan harus mencerminkan keberlanjutan representasi yang otentik dari corporate social responsibility, bukan sekedar aspirasi. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis motivasi pemangku kepentingan terhadap CSR, yaitu motif esentrik. Motif esentrik seringkali dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Meskipun mencari keuntungan tidak selalu dianggap negatif, jika perusahaan memaksimalkan keuntungan tanpa mempertimbangkan etika, hal ini dapat menyebabkan masalah serius. Menurut Porter dan Karmer, bahwa tidak semua keuntungan sama. Keuntungan yang melibatkan tujuan sosial dapat menciptakan bentuk kapitalisme yang lebih tinggi yang memungkinkan masyarakat berkembang lebih cepat sambil mendukung pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, motif isintrik. Sebaliknya, pemangku kepentingan dapat melihat motif isintrik ketika perusahaan bertindak dengan kepedulian yang tulus terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi CSR dan dampaknya. Motif ekstrinsik dalam CSR dapat menyebabkan sikap dan perilaku pemangku kepentingan yang kurang menguntungkan terhadap perusahaan. Menurut Yoon, Gurhan Chanli, dan Schwartz, ketika perusahaan terfokus pada keuntungan finansial semata, hal ini dapat menimbulkan skeptisme di kalangan pemangku kepentingan. Selanjutnya, pemahaman motif CSR. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan mampu memahami dan merekonsiliasi berbagai motif CSR yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya melihat pada satu sisi, tetapi juga mempertimbangkan konteks yang lebih luas dan tindakan CSR perusahaan. Selanjutnya, hubungan dan pemangku kepentingan. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa investasi dalam CSR, baik yang didorong oleh maksud strategis maupun perilaku altruistik, seringkali menghasilkan hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dengan kata lain, ketika perusahaan berkomitmen pada CSR, baik untuk keuntungan maupun karena kepedulian, mereka cenderung membangun hubungan yang lebih positif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, komunikasi CSR dan respon motif CSR. Respon motif CSR, pemangku kepentingan tidak secara negatif menanggapi motif CSR ekstrinsik, tetapi mereka cenderung bereaksi negatif terhadap strategi pemasaran yang terlihat manipulatif atau menipu. Ketidaksesuaian antara motif yang dirasakan pemangku kepentingan dan apa yang dinyatakan perusahaan dapat memicu skeptisme yang pada gilirannya dapat mengakibatkan reaksi negatif terhadap kegiatan CSR. Pentingnya mengakui motif. Forhead dan Greer menyatakan bahwa dengan mengakui baik motif intrinsik maupun ekstrinsik dalam komunikasi CSR, perusahaan dapat mengurangi skeptisme pemangku kepentingan. Ini juga membantu meningkatkan kredibilitas
pesan CSR dan menciptakan niat baik di antara pemangku kepentingan. Baik, yang selanjutnya adalah tantangan utama dalam komunikasi CSR. Yang pertama adalah mengatasi skeptisisme pemangku kepentingan yang sering mempertanyakan motif sebenarnya dari program CSR. Lalu yang kedua, membangun kredibilitas dan kepercayaan dalam menyampaikan program CSR. Lalu yang ketiga adalah menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan dampak sosial. Lalu yang keempat yaitu mengukur dan mengkomunikasikan dampak program sosial secara efektif, lalu mengelola ekspektasi berbagai pemangku kepentingan, lalu memastikan konsistensi pesan di berbagai kanal komunikasi dan mengatasi potensi greenwashing atau social washing. Baik, yang selanjutnya adalah strategi komunikasi CSR yang efektif. Yang pertama adalah manajemen motif dan ekspektasi. Yang pertama adalah transparansi motif. Komunikasi terbuka tentang tujuan program, penjelasan logis tentang manfaat bersama, keseimbangan antara kepentingan bisnis dan sosial, lalu pengakuan atas keterbatasan dan tantangan, lalu komitmen jangka panjang terhadap program. Lalu yang kedua adalah pengelolaan ekspektasi. Yang pertama adalah penetapan target yang realistis, komunikasi progres dan milestone, manajemen feedback dan kritik, adaptasi program berdasarkan pembelajaran, lalu evaluasi berkala dan penyesuaian strategi. Lalu yang kedua adalah konvergensi kepentingan. Yang pertama adalah integrasi strategi, penyelarasan dengan tujuan bisnis, lalu sesuai dengan kebutuhan sosial, lalu optimalisasi sumber daya, lalu pengukuran dampak ganda dan keberlanjutan program. Lalu yang kedua adalah penciptaan nilai bersama, yaitu identifikasi area overlap kepentingan, lalu membangun solusi win-win, lalu inovasi sosial, pemberdayaan komunitas, dan juga pengembangan ekosistem. Lalu yang selanjutnya adalah implementasi komunikasi CSR melalui media. Yang pertama adalah strategi digital, yaitu platform digital seperti website, portal khusus untuk program CSR, newsletter digital atau blog perusahaan, dan juga aplikasi mobile. Lalu yang kedua ada konten digital, yaitu infografis, video dokumenter, podcast atau audio konten, interactive storytelling, dan juga virtual reality experience. Lalu yang kedua ada optimalisasi media sosial. Yang pertama adalah strategi konten kalender yang terstruktur, lalu mix konten edukatif dan inspiratif, user generated content, live updates and real time reporting, lalu campaign based content. Lalu yang kedua adalah engagement strategy, yaitu interactive polls and survey, live Q&A session, community management, lalu influencer collaboration, lalu social listening and monitoring. Oke, selanjutnya adalah komunikasi CSR di media digital. Jadi komunikasi CSR di media digital ini adalah suatu pendekatan strategis yang memungkinkan perusahaan untuk dapat memanfaatkan teknologi dan juga platform digital, yang mana gunanya adalah menyampaikan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama itu ada komunikasi interaktif, yang mana itu merupakan salah satu saluran informasi terpenting dari sebuah perusahaan seiring dengan perubahan dinamika sosial. Lalu yang kedua adalah kerjasama berbasis web dan pertukaran data memberdayakan bisnis untuk menciptakan dialog dengan pengguna online. Yang ketiga adalah bisnis ini diharapkan untuk mengungkapkan informasi yang relevan dan transparan terkait CSR mereka, sehingga dapat mempertahankan legitimasi di mata pemangku kepentingan. Yang keempat adalah teknologi digital dapat membawa perubahan mendasar yang tentunya akan signifikan, sehingga termasuk dalam hubungan masyarakat, komunikasi bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik. Lalu ada jaringan sosial yang menyediakan bentuk interaktivitas baru yang memungkinkan informasi CSR ini tuh jadi lebih mudah untuk diakses oleh berbagai kelompok, terutama pemangku kepentingan. Dan yang keenam adalah media sosial ini mempercepat proses komunikasi dan memfasilitasi dialog langsung, serta dapat meningkatkan partisipasi dari lintas organisasinya. Oke, selanjutnya adalah potensi pemantauan dan visibilitas CSR. Jadi media sosial sendiri berfungsi sebagai alat pemantauan yang tentunya akan efektif untuk tren secara berkelanjutan dan terbarui. Lalu membantu perusahaan untuk tetap relevan dengan isu-isu yang terjadi saat ini. Dan dalam implementasinya, perusahaan perlu memastikan bahwa komunikasi CSR ini dapat dilakukan oleh mereka di media sosial otentik atau media digital otentik dan selaras dengan visi, misi, serta nilai dari perusahaannya. Interaksi yang efektif dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan memperkuat hubungan dengan pemangku-pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya adalah komunikasi CSR dan media sosial.
Jadi di sini media sosial itu kan sebagai saluran komunikasi dinamis. Jadi media sosial itu sangat memainkan peran yang sangat penting dalam komunikasi perusahaan, khususnya terkait program CSR. Berbeda dengan media tradisional, media sosial ini bersifat lebih dinamis dan interaktif. Dengan adanya berbagai platform seperti blog, forum elektronik, dan jejaring sosial, perusahaan itu dapat lebih mudah dalam menjangkau calon konsumen dan kelompok audiens tertentu. Selanjutnya itu potensi media sosial dalam komunikasi. Jadi teknologi yang ditawarkan media sosial itu mampu mempercepat komunikasi, meningkatkan dialog langsung, serta melibatkan lebih banyak audiens dari berbagai kalangan. Jadi dengan cara ini, perusahaan itu dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dan efektif dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya itu viralitas dalam media sosial. Jadi media sosial itu memiliki kekuatan yang besar untuk membuat sebuah informasi menjadi viral, termasuk kampanye CSR perusahaan. Ide dan opini itu dapat menyebar dengan sangat cepat melalui jejaring digital, karena sifat media sosial itu kan interaktif dan mudah dibagikan. Jadi penelitian itu menunjukkan bahwa komunikasi digital itu sering dianggap lebih dapat dipercaya dibandingkan media tradisional. Selanjutnya itu ada efek riak dan potensi jangkauan lebih luas. Nah, ketika perusahaan berbagi informasi terkait CSR, audiens mereka seperti pelanggan atau komunitas online itu bisa ikut menyebarkan informasi tersebut ke jaringan mereka sendiri. Ini itu menciptakan efek riak yang memungkinkan pesan CSR itu menjangkau audiens yang lebih luas, sehingga mendukung citra positif perusahaan di mata publik. Selanjutnya, kenapa sih integrasi media sosial dalam komunikasi CSR itu penting? Jadi karena perusahaan itu dapat memperkuat posisi mereka di mata publik dan menciptakan dampak positif yang lebih besar dengan menggunakan media sosial sebagai bagian dari komunikasi CSR mereka. Ini tuh merupakan langkah strategis yang membantu perusahaan menjalin keterlibatan yang lebih dalam dengan para pemangku kepentingannya. Komunikasi, CSR, dan media sosial. Jaringan media sosial adalah alat pemantauan yang efektif karena dapat menampilkan sinyal peringatan dini tentang topik yang sedang tren. Pengaruh CSR dengan mudah diidentifikasikan pada subjek atau keahlian tertentu. Misalnya, bisnis dan pelanggan sama-sama telah mempelajari cara menggunakan hashtag untuk meningkatkan visibilitas konten mereka yang dapat dibagikan. Hashtag dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang amal, lembaga filantropi, dan green organisasi non-pemerintah. Lalu karena ada banyak peluang bagi bisnis untuk memanfaatkan diri mereka sendiri melalui jejaringan sosial saat mereka terlihat dengan influencer dan media. Pelaporan tata kelola sosial dan lingkungan di situs web perusahaan. Informasi mengenai profil perusahaan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama tentang kami atau about us, menyajikan informasi umum perusahaan seperti filosofi perusahaan, jumlah outlet atau pabrik, negara atau kawasan tempat perusahaan beroperasi, dan data umum lainnya tentang hasil ekonomi keuangan. Lalu yang kedua, informasi untuk investor dan pemegang saham. Penggunaan online dapat menemukan fakta dan angka yang lebih rinci tentang kinerja keuangan perusahaan. Sekalipun demikian, kemungkinan terdapat informasi yang relevan tentang properti, struktur, dan bentuk hukum perusahaan, dan biasanya ini menggambarkan strategi perusahaan. Dan yang terakhir, ada elemen utama yang umumnya disertakan dalam pelaporan ESG di situs web perusahaan. Pelaporan tata kelola sosial dan lingkungan di situs web perusahaan merujuk pada upaya perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan, praktek, dan dampak yang dimilikinya terhadap lingkungan sosial serta tata kelola internalnya. Pelaporan ini sangat penting bagi pemangku kepentingan seperti investor, konsumen, karyawan, dan masyarakat umum untuk memahami bagaimana perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Lalu di elemen ini terbagi ada 3. Yang pertama ada tata kelola atau governance, terdiri dari struktur organisasi, kebijakan tata kelola, dan etika bisnis. Yang kedua ada sosial, terdiri dari kesejahteraan karyawan, keterlibatan komunitas, dan keberagaman dan inklusi. Dan yang terakhir yaitu ada lingkungan, terdiri dari pengelolaan sumber daya alam, dampak lingkungan, dan inisiatif ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum